single day. I'm gonna make something. Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya mau share soal SKB Guru SD Kompetensi Profesional PKN. Sebelumnya jangan lupa like video ini, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1. Latar belakang proses perumusan Pancasila oleh BPUPKI adalah titik-titik. A. Realisasi kemerdekaan yang dijanjikan oleh PM Jepang. B. Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. C. Terdesaknya Jepang pada Perang Dunia II. D. Tentara Jepang kembali ke negaranya. Jawabannya adalah C. Terdesaknya Jepang pada Perang Dunia II. Latar belakang pembentukan BPUPKI adalah desakan para pemimpin Indonesia kepada Jepang yang telah memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 9 September 1944 oleh Perdana Menteri Kaiso. Atas desakan dan juga untuk menarik simpati bangsa Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau disebut juga Dokuritsu Junbi Kosakai, dengan Ketua Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat. Selanjutnya soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan termasuk nilai dari Pancasila yaitu titik-titik. A. Mufakat, B. Kemanusiaan, C. Kebangsaan, D. Kebebasan mutlak. Jawabannya adalah D. Kebebasan mutlak. Secara teoritis, Pancasila merupakan falsafah negara. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ada 5 prinsip sebagai falsafah negara bagi Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Selanjutnya soal nomor 3. Di dalam kelas diadakan rapat untuk pemilihan ketua murid. Berdasarkan hasil keputusan bersama, ditentukan salah satu siswa sebagai kandidatnya. Namun ada seorang peserta yang menolak keputusan tersebut. Sikap peserta didik tersebut tidak mencerminkan perwujudan sila ke titik-titik. A. ke-1, B. ke-2, C. ke-3, D. ke-4. Jawabannya adalah D. ke-4. Beberapa contoh sikap perwujudan sila ke-4 lainnya adalah: pertama, bersikap aktif dalam memberikan pendapat dalam rapat. 2. Menggunakan hak suara dalam pemilu sesuai hati nurani. 3. Bersikap tidak bersikap acuh tak acuh saat mengikuti rapat. 4. Mengakui persamaan hak sebagai warga negara. 5. Mengakui persamaan kewajiban sebagai warga negara. 6. Mengakui persamaan derajat sebagai warga negara. 7. Tidak melanggar keputusan yang dibuat bersama. Soal nomor 4. Hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Berikut ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan menghargai hak asasi manusia adalah titik-titik. A. Melerai teman yang berselisih. B. Ikut berpartisipasi dalam kerja bakti. C. Mencintai produk dalam negeri. D. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jawabannya adalah D. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Melerai teman yang berselisih merupakan contoh perilaku jiwa kepahlawanan. Ikut berpartisipasi dalam kerja bakti termasuk sikap mendahulukan kepentingan umum. Mencintai produk dalam negeri merupakan contoh sikap cinta tanah air. Selanjutnya soal nomor 5. Perwujudan sikap rela berkorban seorang peserta didik dalam mengisi kemerdekaan di sekolah ditunjukkan di bawah ini kecuali titik-titik. A. Belajar dengan giat dan tekun. B. Mengikuti organisasi sekolah. C. Mengikuti organisasi Karang Taruna. D. Mengikuti perlombaan sekolah. Jawabannya adalah C. Mengikuti organisasi Karang Taruna. Karena mengikuti organisasi Karang Taruna berada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya soal nomor 6.
Salah satu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah titik-titik. A. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam. B. Menghargai hasil musyawarah. C. Membina kesejahteraan dan tolong-menolong antar umat beragama. D. Memakai produk buatan Indonesia. Jawabannya adalah D. Memakai produk buatan Indonesia. Berikut adalah nilai-nilai yang dikandung oleh sila ketiga Pancasila. Pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan yang sifatnya pribadi ataupun golongan. Dua, rela berkorban demi untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Tiga, cinta terhadap tanah air dan juga bangsa, contohnya dengan memakai produk buatan Indonesia. Empat, bangga dalam bertanah air Indonesia serta bangga menjadi bangsa Indonesia. Selanjutnya, memajukan pergaulan demi untuk kesatuan dan persatuan bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya soal nomor 7. Sikap yang dapat menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan di lingkungan masyarakat adalah titik-titik. A. Ikut dalam kegiatan kerja bakti. B. Saling berkompetisi untuk menjadi lebih kaya. C. Bersikap apatis terhadap lingkungan sekitar. D. Tidak menghargai dan menghormati orang lain. Jawabannya adalah A. Ikut dalam kegiatan kerja bakti. Contoh lain perilaku yang menumbuhkan persatuan dan kesatuan baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah yaitu berteman dengan siapa saja, bersikap dan berperilaku dengan penuh tenggang rasa dan toleransi, membantu teman yang kesusahan dalam konteks hal yang baik, melakukan musyawarah, rapat, kerja kelompok, dan sejenisnya, mengikuti upacara bendera setiap Senin atau upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, bersikap merendah dan tidak sombong terhadap orang lain. Selanjutnya soal nomor 8. Setiap hari Ica selalu bermain bersama teman satu kelompoknya. Ica tidak pernah mau bermain dengan temannya yang lain. Sikap Ica tersebut dapat mengakibatkan titik-titik. A. Semakin kuatnya rasa persaudaraan dalam kelompok. B. Lunturnya nilai persatuan. C. Semakin meningkatnya rasa peduli terhadap sesama. D. Pertengkaran antar kelompok. Jawabannya adalah B. Lunturnya nilai persatuan. Perilaku-perilaku yang merusak persatuan dan kesatuan. Pertama, bersikap sombong, apatis, dan tidak menghormati orang lain. Dua, melakukan diskriminasi maupun berperilaku sara. Tiga, memiliki sikap individualisme yang sangat tinggi. Empat, mementingkan dirinya sendiri atau golongannya sendiri di atas orang lain yang lebih membutuhkan. 5. Melakukan pencurian, tindak asusila, bullying, berdusta, dan sejenisnya. 6. Ikut serta dalam aksi tawuran. Selanjutnya soal nomor 9. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga dalam kehidupan sehari-hari segala tingkah laku dan perbuatan kita harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut yang mencerminkan penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan masyarakat adalah titik-titik. A. Membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama. B. Sanggup rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. D. Tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Jawabannya adalah C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contoh lain perilaku yang mencerminkan sila kedua adalah pertama, menghormati hak orang lain. 2. Bersikap adil. 3. Selalu bersikap sopan dan santun. 4. Saling menghargai pendapat. Selanjutnya soal nomor 10. Dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap warga negara harus memiliki sikap patriotisme. Contoh sikap patriotisme dalam kehidupan keluarga adalah titik-titik. A. Mengaitkan materi pembelajaran dengan nilai kepahlawanan bangsa.
B. Menjaga kelestarian budaya dan keanekaragaman daerah masing-masing. C. Memelihara kerukunan dengan sesama teman di kelas maupun di luar kelas. D. Merawat dan menjaga orang tua yang sedang sakit di rumah. Jawabannya adalah D. Merawat dan menjaga orang tua yang sedang sakit di rumah. Contoh lain wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan keluarga antara lain: pertama, membantu orang tua; dua, mendengarkan nasihat orang tua; tiga, menjaga nama baik keluarga; empat, menghormati dan menghargai orang tua; lima, menunjukkan keteladanan terhadap agama kepada anggota keluarga. Selanjutnya soal nomor 11. Dalam era sekarang ada beberapa tokoh pemuda yang membuka usaha atau wirausaha untuk menyerap banyak lapangan pekerjaan untuk membantu pemerintah Indonesia dalam masa pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan sikap titik-titik: A. Persatuan, B. Toleransi, C. Bela negara, D. Gotong royong. Jawabannya adalah C. Bela negara. Siapapun dapat membela negara sesuai dengan pekerjaannya atau keahlian profesionalnya. Sebagai contoh, seorang guru dapat menerapkan upaya bela negara dengan cara membimbing anak didik dengan tekun sehingga meraih apa yang dicita-citakannya kelak. Seorang ilmuwan sosial menggunakan kemampuannya untuk meneliti masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Soal selanjutnya nomor 12. Rudi meminta izin kepada orang tuanya hendak mengerjakan tugas sekolah di rumah temannya. Namun sebenarnya dia pergi untuk bermain. Perbuatan Rudi ini telah melanggar norma kesusilaan. Pernyataan yang menunjukkan sanksi yang akan diterima Rudi adalah titik-titik. A. Selama bermain hati Rudi merasa tidak gembira. B. Timbul ketidakpercayaan orang tua kepada Rudi. C. Rudi tidak diizinkan pulang oleh orang tuanya. D. Ketika pulang Rudi mendapat amarah dari tetangga rumahnya. Jawabannya adalah B. Timbul ketidakpercayaan orang tua kepada Rudi. Contoh sikap yang sesuai dengan norma kesusilaan adalah sebagai berikut. Pertama, berkata jujur. Dua, saat melakukan kesalahan kepada orang lain, meminta maaf. Tiga, berpakaian sesuai kondisi dan tempat. Empat, melakukan hal baik kepada sesama, seperti berbicara hal baik dan menolong orang yang kesusahan. 5. Menghormati orang lain, terutama orang tua. 6. Tidak mengambil hak orang lain. Oke, sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Boleh masukkan di komentar. Sampai jumpa lagi.